Matahari sudah menampakkan jari-jari emasnya di balik pegunungan Merapi ketika Ibu Ratu melangkah perlahan melewati jalan setapak berpasir di pinggir desa Caturwetan. Derai angin kencang menggoyangkan rambut hitamnya yang diikat dalam kain cantik berwarna biru laut, menandai setiap tarikan napas yang ia hirup sebagai doa. Di tangannya tergenggam erat sebuah tampu kayu halus, ukiran naga melingkar-lingkar dengan mata yang menatap jauh, warisan leluhur yang sudah lama disembunyikan. Masa kolonial belum lama usai. Bangsa Belanda, dengan kapal-kapal berlayar di selatan ujung Pulau Jawa, menurunkan kebijakan-kebijakan yang memaksa penduduk setempat menanggalkan kepercayaan atraso demi agama modern yang terstruktur. Gereja-gereja Katolik menjulang di antara sawah-sawah, terdengar teriakan Latin yang bersaing dengan nyanyian gamelan. Sekolah-sekolah negeri menata anak-anak desa dalam buku-buku berwarna putih, melupakan cerita-cerita yang dulu dibisikkan oleh nenek-nenek pada saat api unggun menyala. Di desa Caturwetan, hal ini terasa lebih tajam. Gadis-gadis muda yang dulunya merenda anyaman dari daun kelapa dan menyiapkan sesajen untuk dewa-dewi gunung kini hanya menuliskan nama-nama santo dalam rangkaian huruf Latin. Sementara para pendeta, dengan tuduhan syirik, menamparkan batik-batik tradisional sebagai tanda kafir. Penduduk yang masih setia pada ajaran leluhur terpaksa menutup pintu rumah mereka pada malam hari, menyembunyikan patung batu-batu kecil yang menyerupai roh-roh pelindung. Ia, dengan nama Raka, adalah cucu tunggal Ibu Ratu. Sejak usia 7 tahun, ia dibesarkan di balik tirai kain sutra yang menutupi segala macam barang keramat. Perunggu berukir, keris yang dulunya meluncur pada peperangan, hingga buku-buku usang berisi mantra-mantra penawar sakit. Namun, cara pandang dunia berubah. Bapaknya, yang dulu menjadi tokoh penghormatan di desa, menghilang tanpa jejak ketika satu masa penjajahan baru berujung pada kekerasan. Raka tumbuh dalam cengkeraman rasa bersalah dan rasa takut, tak boleh mengucapkan nama Dewa Ratu, tak boleh mengibarkan bendera suku, tak boleh menebar layang-layang hias bertuliskan Malahat. Suatu malam, ketika bulan pucat bersembunyi di balik awan kelabu, Raka duduk di samping perapian kecil di dalam gua tersembunyi di lereng hutan. Ibu Ratu menyalakan kayu bakar, menunggu suara kayu yang mengering serak. Waktu, bisik Ibu Ratu, adalah tirai tipis antara dunia nyata dan alam para leluhur. Kita harus belajar mendengarkan desahnya. Raka menatap cahaya api, mata bulatnya bersinar seakan mengundang tanya. Mengapa kami dipaksa melupakan semua ini? Tanyanya hampir berbisik, takut terdengar oleh roh-roh yang mungkin mengintip. Mengapa mereka bilang semua yang kami percaya itu syirik? Ibu Ratu menutup matanya, mengangguk lembut. Mereka tak mengerti. Syirik bagi mereka berarti memberi tempat pada sesuatu yang bukan Tuhan. Tapi bagi kami, syirik hanyalah menghormati roh-rohnya alam yang memberi kehidupan. Angin, air, bumi. Tuhan itu ada dalam semua itu, bukan terpisah. Ia membuka sebuah gulungan kulit, terukir kaligrafi Jawa kuno. Ini catatan rahasia leluhur. Bila kamu memahaminya, kamu dapat mengembalikan cahaya itu ke hati manusia. Raka menurunkan kepalanya. Tanggapan itu tak sekadar menambah beban pada bahunya. Ia menyalakan sebuah bara. Hingga pagi, ia menatap langit, menahan setiap hembusan angin seakan mencoba membaca bisikan-bisikan tersembunyi. Ia memutuskan untuk kembali ke desa, tidak hanya sebagai penjaga warisan, melainkan sebagai penenun kembali benang-benang yang putus. Berangkat pada pagi buta, Raka menendang bubu-bubu bambu, menyusuri sungai yang mengalir tenang melewati ladang kopi. Di sepanjang jalan, ia melihat ternak-ternak milik sekutu Belanda yang bersorak-bersorakan, sekaligus penduduk desa yang menumpang di halte kereta api kecil, menunggu untuk mengambil karcis berserta sulap-sulap baru, taminan kebersihan, jaminan dorongan ekonomi. Namun, di balik hiruk-pikuk itu terdapat satu sosok yang menunggu. Syekh Yusuf,
seorang ulama yang pernah menolak kedatangan pendeta barat, duduk bersila di depan rumah kayu yang sudah lapuk. Air mata menetes di mejanya. Aku telah membaca syirik di koran mereka. Mereka tak mengerti apa yang mereka sebutkan. Syekh Yusuf menatap Raka, kau masih yakin pada bahtera kecil yang menahan sinar. Raka menepuk punggung Syekh Yusuf, aku membawa warisan gagah. Dari kantongnya, ia mengeluarkan satu buah kelapa yang dipahat gambar burung merak, senyuman sunyi yang menandakan keindahan alam. Syekh Yusuf menatapnya, seketika terbuka ingatan lama. Ketika masih muda, ia berlatih menyiapkan sesaji untuk dewa-dewa air di Sungai Kapuas, lalu dilarang oleh kepala desa yang baru soal pemujaan berhala. Saya hati-hati, kata Syekh Yusuf, karena mereka menyiapkan gubuk untuk kami. Gubuk yang bermain api pendorong keberanian ala zaman kolonial. Tetapi mereka tak mengerti bahwa api mereka menembus hati, bukan menyalakan hati. Raka mengangguk. Kita harus menemukan sebuah tempat di mana langit tidak terbelah oleh bendera mereka, tempat kita bisa menyalakan kembali api percikan. Mereka memutuskan untuk berkelana ke air terjun Lorong Bambu, sebuah lembah yang dulu menjadi tempat pertemuan para dewa, tepi-tepi jagat, jauh dari mata orang. Dalam perjalanan, mereka menapaki hutan belantara, mendengarkan kecupan burung-burung berkicau di antara cabang-cabang pohon. Setiap kali mereka melewati sebuah batu besar, Raka mengucapkan mantra tradisional yang terukir di dalam tampuk kayunya, memanggil Sang Jati, roh kayu yang melindungi hutan. Syekh Yusuf menambahkan doa-doa Islam yang bersinergi, menolehkan variannya ke dalam lantunan alam, melihat nepotisme keagamaan yang terabaikan, bahwa semua ucapan dapat bersatu di satu sedu. Ketika mereka menyusuri sungai, mereka bertemu seorang pemuda bermata coklat, menamakan dirinya Ari. Ari merupakan anak seorang petani yang pernah kehilangan orang tuanya pada masa perlawanan petani melawan pajak kolonial. Ia dulunya masuk sekolah Belanda, namun tak pernah menyadari betapa kerasnya menenggelamkan tanah kelahirannya. Aku ingin belajar bahasa mereka, kata Ari, sambil meneteskan air mata. Hehe, tawa Ibu Ratu terdengar di antara putih-putihnya yang terisolasi. Kita bukan hanya akan mengembalikan satu kalimat, kita akan menuliskan kembali puisi alam dalam bahasa semua orang. Mereka begitu bersatu, memutuskan menuliskan kisah ke dalam batu, bambu, dan kulit. Malam tiba, mereka merintis penampakan api bintang di suatu puncak bukit. Semua penduduk desa, meski ragu, melintasi sungai panas, turun-menuruni batu-batu tumpukan, setelah Raka mengundang mereka dalam doa nata rasa. Dengan mengangkat tumpeng, tumpukan nasi khatulistiwa bersubur cabai, mereka menggabungkan arak-arak bumbu lokal, kecap manis, daun jeruk, dan santan. Dalam keringat, roh-roh alam pun bersenandung. Tiba-tiba, beberapa misionaris yang berjiwa masih terguncang jatuh ke dalam lingkaran suci, mengingatkan suara melodi berwarna hijau yang melingkari pagi. Murid-murid mereka bersikap bingung, terhenti oleh sujud rahmat, namun tidak sekaligus menolak atau menerima apa sekalipun, hanya mengangkat mata pada rasa yang melingkari. Ketika kembali ke desa pada pagi berikutnya, penduduk menyambut mereka dengan luasarnya mata yang berseri-seri, menatap beragam hiasan yang menempel pada rumah mereka, berbentuk perisai, menandakan keseimbangan antara agama modern dan celengan spiritual. Pastor-pastor diatus mengkritik, tetapi sebagian warga mengakui bahwa rasa mereka ada di sini, dalam angin. Raka menatap kembali tampuk kayu halus yang masih terasa bergetar, semilir apa yang belum lengkap. Ia sadar, proses rekonstruksi tidak selesai dalam satu malam atau satu pertemuan. Ia harus menyalakan kembali sejuta tali, jaringan spiritual antar generasi, dengan memadukan ajaran-ajaran lama, ilmu pengetahuan modern, serta wasiat bumi yang mengajari manusia cara hidup selaras.
Akhirnya, di antara kesunyian yang memanggil, Raka menulis pada lembaran kulit. Maka kami menumpahkan sesama, menganyam kembali benang yang terurai, menata jiwa yang terbagi, serta memulihkan suara alam yang dulu melenyap di balik jendela koloni. Karena setiap tarikan napasnya adalah doa, setiap gemerisik daun adalah wacana, setiap tetesan hujan membelah samara ke dalam benih yang akan menumbuhkan menara-menara harapan. Matau-matau penutup memancar pada sekitar sungai, ridho hening, rangkaian padi bercahaya, semuanya menaklukkan batu-batu kasar hujan kapak yang masih mengambang dalam ingatan lautan kolonial. Waktu terus mengalir, namun benang-benang yang disulam Raka akan terus menyesuaikan diri, memiliki jeda di saat mantap, berpautan pada setiap langkah pencarian jati diri. Hari demi hari, semua aspensi bergabung menjadi satu haruman naga pada daun. Raka, Ibu Ratu, Syekh Yusuf, Ari, dan penduduk Caturwetan menatap ke arah langit, menunggu kembali tempat hutan angin, tempat di mana spiritualitas tidak lagi dibelah menjadi primitif atau modern, melainkan menjadi satu keseluruhan, menuluskan kejelasan gaib pada syirik yang dulu terdistorsi menjadi selimut fitnah. Dan di ujung hati setiap manusia, ada bisik-bisik, kita pulang, kita kembali ke asal. Terbukanya kembali sesuai waktu, sebagaimana alam menyiapkan cara untuk memulihkan diri. Di atas pasir-pasir yang memengaruhi sinar, Raka menitikkan setetes air suci. Tetesan itu memantul, lalu memutar kembali, menuntun satu kisah, sebuah dongeng roh-roh yang tak terbatas, satu narasi yang menempuh jejak sejarah yang retak, menapaki orang banyak, dalam rasa yang terjaga. Seiring mengalirnya sungai, daun-daun rambut kembali berbisik ke arah selatan. Kita masih di sini, menunggu terukir.